Semangat pagi anak-anak yang terkasih. Baik, ketemu lagi dengan Pak Yohan di bimbingan dan konseling. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar bersama ya, berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Yaitu apa? Istimewanya otak kanan dan otak kiri. Nah, tentunya semua manusia memiliki otak begitu ya, atau pikiran. Nah, kita akan ulas, kalian cenderung yang mana? Ada seorang anak kecil bertanya kepada kakeknya, fungsi otak kanan dan kiri itu apa sih kek, gitu ya. Lalu si kakek menjawab, ya kakek tahu loh, cius deh. Yuk mari kita lihat fungsi otak kanan dan otak kiri manusia. Nah, sebelum kita lebih lanjut anak-anak yang terkasih, adapun tujuan dari bimbingan kita hari ini untuk kalian siswa-siswi kelas 8, yaitu yang pertama tugas perkembangan. Tugas perkembangan yang hendaknya kalian capai adalah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran. Yang kedua adalah tujuan umum. Tujuan umum adalah peserta didik atau konseling memiliki pemahaman tentang perbedaan fungsi, cara dalam hal mengembangkan serta memanfaatkan fungsi otak kiri dan otak kanan. Nah, ini yang paling penting adalah tujuan khusus. Jadi kalian nanti diminta untuk dapat memahami satu, pengertian otak, yang kedua bagian-bagian otak, dan yang ketiga perbedaan fungsi otak kiri dan otak kanan. Yang keempat terakhir adalah cara membuat otak kita cemerlang. Seperti apa? Mari kita lihat. Nah, sebelum kita lebih lanjut, seorang kakek akan memberikan pemahaman kepada kita berkaitan dengan otak kiri dan otak kanan.
Ya, sebelum kita lebih lanjut ke otak kanan dan otak kiri, ada yang dinamakan kalian hendaknya membuat suatu pilihan A dan B dalam kuis preferensi hemisfer. Apa itu dan apa tujuannya? Jadi preferensi hemisfer adalah mengukur kecenderungan kamu itu cenderung ke otak kanan atau ke otak kiri. Nah, kalian nanti akan melakukan pilihan dengan angket yang sederhana, kurang lebih 21 item gitu ya. Kalian memilih, nah nanti akan dihitung. Setelah dihitung, kalian bisa menentukan kalian itu otak kanan atau otak kiri, dan bagaimana cara mengembangkan dan cara kita menyikapi hal tersebut. Nah, tujuannya dari kuis atau angket tersebut adalah kalian dapat mengetahui kecenderungan mana yang otak kanan atau otak kiri gitu ya. Oke, mari kita isi terlebih dahulu angketnya. Setelah kita isi selesai, kemudian bagaimana cara menghitung skornya? Ya, kita akan hitung ya setelah kalian sudah selesai ya untuk mengerjakan angket atau kuis hemisfer yang Bapak berikan tadi. Sekarang kita akan menghitungnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, hitunglah jumlah jawaban A pada pertanyaan atau pernyataan nomor 1, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, dan 21. Nah, kalian hanya hitung nomor-nomor itu saja untuk yang A. Kemudian yang B adalah selebihnya. Begitu ya anak-anak. Jadi, Pak, kalau saya tidak ada nomor-nomor itu, yang ada jawabannya A di nomor-nomor tersebut yang Bapak tadi sebutkan, kalian hitung berapa. Entah itu 5, 7, dan seterusnya. Kemudian yang B juga dihitung. Ada nomor-nomor yang selain nomor yang jawaban A, kalian hitung yang B berapa. Lalu jumlahkan jawaban A dan jawaban B. Misalnya yang A hanya 3 dan yang B ada misalnya 7 begitu ya. Jadi 10 ya, kalian jumlahkan. Totalnya berapa? A dan B. Nah, setelah kalian menjumlahkan, barulah kita bisa mengetahui pada tahap mana kita cenderungnya. Kalau kita pada angka 0 sampai dengan 5, jumlah A dan B tadi ya, itu berarti preferensi yang kuat terhadap hemisfer sebelah kiri. Hemisfer adalah otak bagian kiri. Tetapi kalau kalian dari 6, angka 6 sampai dengan 8 ya, 8, itu preferensi yang moderat atau terhadap hemisfer kiri. Moderat itu sedang ke kiri. Nah, kemudian 9 sampai 12 kalian cenderung ke preferensi hemisfer kiri dan kanan yang seimbang. Berbahagialah kalian kalau yang di angka 9 sampai dengan 12, karena kalian tergolong otak kanan dan otak kiri seimbang, bisa mengembangkan dua-duanya. Nah, kemudian 13 sampai dengan 15 berarti kalian dalam preferensi yang moderat terhadap hemisfer sebelah kanan. Kalau tadi di awal itu 6 sampai dengan 8 kiri, kita sekarang 13 sampai 15 itu kanan. Dan terakhir 16 sampai dengan 21 preferensi yang kuat terhadap hemisfer sebelah kanan. Sangat kuat di sebelah kanan. Nah, silakan kalian tentukan mana yang jumlah kalian dapatkan dari A dan B. Kemudian anak-anak, otak kiri. Kita akan membahas otak kiri terlebih dahulu ya. Yaitu orang-orang tersebut atau kalian yang cenderung otak kiri adalah menyukai hal-hal yang berurutan. Misalnya ya, kalau dalam hal matematika itu ada 2, 4, 6, dan seterusnya. Begitu ya. Kalau dalam kehidupan kita biasanya kalau kambing makan rumput gitu ya. Kalau motor berarti harus diisi bensin. Nah, hal-hal begitu. Nah, kemudian kalian cenderung belajar maksimal dari hal-hal yang detail terlebih dahulu. Belajar dari hal yang detail. Yang kemudian, yang ketiga, menyukai kata-kata, simbol, dan huruf. Yang keempat, menyukai sesuatu yang terstruktur. Nah, kemudian logis dan rasional. Selalu melakukan atau memikirkan sesuatu yang masuk akal. Masuk akal atau tidak? Nah,
Itu adalah contoh-contoh dari atau cara-cara otak kiri dalam mengembangkannya. Kemudiannya otak kanan. Otak kanan ini lebih suka hal-hal yang bersifat acak. Ya, dari manapun tetap oke begitu ya. Belajar maksimal dari yang global atau yang umum terlebih dahulu, kemudian ke arah yang khusus, lebih menyempit begitu. Kalau tadi otak kiri dari secara detail begitu ya. Kalau otak kanan dari global lalu ke semakin mengerucut. Menyukai gambar, bentuk, dan warna. Biasanya otak kanan ini cenderung ketika belajar ada yang menggunakan pewarna ya, mungkin spidol atau mungkin stabilo dan sebagainya, supaya apa yang mereka pelajari berwarna. Lebih menyukai lingkungan belajar yang spontan dan alamiah. Ya udah, langsung saja. Mereka lebih senang, otak kanan itu lebih senang belajar langsung. Terbuka dan menyukai hal-hal baru serta menantang. Jadi orang-orang otak kanan lebih suka hal-hal yang baru. Ada hal yang baru mereka akan pelajari. Mereka akan kembangkan hal tersebut serta menantang, yang dalam tanda kutip suka mengambil resiko gitu ya. Berani. Biasanya mereka lebih cenderung kreativitas, ya kreatif ya. Imajinasinya lumayan tinggi gitu ya. Lumayan ritmenya dia seperti musik ya, seperti musik dia bisa mengembangkan otak kanan dengan hal-hal yang kreatif begitu. Nah, kemudian anak-anak yang terkasih, bagaimana sih agar kedua belahan otak semakin optimal? Maka kita harus dilatih atau berlatih dan diberikan aktivitas yang memang membangun, kemudian bisa menjadikan diri kita itu lebih berkembang, gitu ya. Tidak hanya stuck di posisi itu saja, tetapi kita juga lebih berkembang dalam hal apapun. Tentunya bisa mengembangkan otak kanan dan otak kiri. Nah, contohnya seperti ini. Kalau untuk melatih otak kanan itu dapat melalui misalnya dengan bermain musik dan bernyanyi, sketsa lukisan, gitu ya. Kemudian ada olahraga, menulis cerita sendiri, kemudian mengunjungi pameran seni, terus bermain drama, begitu ya otak kanan ini. Tetapi beda dengan otak kiri. Otak kiri dapat seperti apa yang dapat kita kembangkan? Ya kalau otak kiri itu ya bisa dengan bermain puzzle gitu ya. Lalu mencoba sesuatu yang baru. Kemudian misalnya kalau mencoba sesuatu yang baru biasanya ada penelitian misalnya ya. Kayak kalau di Tarakanita atau sekolah kita itu PBR misalnya. Kemudian mencoba sesuatu yang baru, diteliti dan didapatkan hasilnya lalu dipresentasikan. Kemudian membaca, bermain Scrabble. Sering ya kalau teman-teman kita mungkin atau di antara kalian ada yang pernah ikuti lomba Scrabble gitu ya, entah itu di kota maupun di tingkat sekolah misalnya. Kemudian menulis, itu otak kanan dan otak kiri. Nah, anak-anak yang terkasih setelah memahami mungkin sedikit tentang otak kanan dan otak kiri, setelah kalian mengikuti tes atau mungkin kalian sudah mulai mengisi angket sampai sekarang, kalian diminta untuk ada beberapa pertanyaan refleksi. Kalian tanyakan diri kalian sendiri, belahan otak mana yang paling mendominasi atau cenderung saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu belahan otak bagian mana, otak kiri atau otak kanan. Pak, kalau semuanya bagaimana? Tulis dua-duanya. Saya seimbang Pak, jadi otak kanan dan otak kiri, begitu ya. Terus cenderung atau ciri-ciri kebiasaan yang memperlihatkan kecenderungan belahan otak yang sering saya gunakan yaitu, kan ada tuh tadi ciri-cirinya. Mengapa kamu bisa mengatakan otak kanan atau otak kiri? Ciri-cirinya apa? Kebiasaan kamu apa? Kamu tuliskan di sana. Terus bagaimana sih cara saya untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kecenderungan belahan otak saya, entah itu kanan, entah itu kiri. Jadi 3 pertanyaan refleksi itu mengajak kita untuk mendalami kembali kita cenderung yang mana, otak kanan atau otak kiri, gitu. Nah nanti di dalam pembelajaran, di dalam bimbingan ini, Bapak kan berikan link yang mengukur
tingkat kecerdasan itu nanti di Facebook ya. Kalian punya Facebook semua ya? Kalau tidak nanti bisa menggunakan Facebook orang tua. Di sana ada tes yang bisa kalian lakukan. Nah, kalian cenderung atau kecerdasan kalian itu mengarah ke berapa EQ-nya gitu ya. Jadi kalau EQ itu kan macam-macam dari penjelasan masing-masing ahli. Nah, nanti di sana ada penjelasannya juga. Kalian tinggal mengisi, nanti hasil akhirnya akan dijelaskan di sana. Nanti akan Bapak berikan linknya di kelas kalian. Ada kalimat yang bisa menguatkan diri kita supaya kita semakin dapat mengembangkan diri kita dari otak kanan maupun otak kiri atau dua-duanya, itu lebih baik. Nah, kemenangan adalah milik pikiran. Ubahlah pikiran, maka Anda akan dapat mengubah kehidupan Anda. Sekali lagi, kemenangan adalah milik pikiran. Ubahlah pikiran, maka Anda akan mendapat mengubah kehidupan. Sekian dari Pak Yohan. Bila mana ada kesalahan dalam tutur kata maupun tindak tanduk Bapak, mohon maaf. Teruslah belajar, teruslah semangat. Ingat, jangan jadikan alasan dengan masa pandemi seperti ini, tetapi kejarlah kesuksesan dari sekarang, mulai dari diri Anda sendiri. Salam sehat dan salam semangat. Sampai jumpa.